Benarkah kisah masinis kereta api tragedi Bintaro tahun 1987 akan terulang kembali setelah tragedi KRL Bekasi 2026? Senin pagi 19 Oktober tahun 1987, mentari baru saja menyapa Jakarta dengan sinarnya yang hangat. Namun udara terasa lebih lembab dari biasanya. Di stasiun Sudimara, keriuhan penumpang yang hendak mengadu nasib ke ibu kota mulai memuncak. Di antara deru mesin diesel, sosok pria parubaya berseragam rapi berdiri dengan tegap. Ia adalah Slamet Soeradio, seorang masinis senior yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani di atas rel besi. Bagi Slamet, hari itu seharusnya menjadi hari kerja biasa. Ia berada di kabin lokomotif KA 225, rangkaian kereta yang syarat dengan ribuan nyawa. Tidak ada firasat buruk. Tugasnya jelas, mengantar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Tepat pukul 6.45, Slamet mengklaim telah menerima surat perintah jalan atau SPJ, sebuah dokumen sakral bagi setiap masinis, izin resmi untuk melajukan ular besi ke lintasan selanjutnya. Dengan keyakinan penuh ia menarik tuas gas. Kereta pun mulai merayap keluar dari stasiun Sudimara, membelah kabut tipis di kawasan Bintaro. Namun di balik ketenangan itu, sebuah maut telah mengintai dari arah berlawanan. Tanpa sepengetahuan Slamet, dari arah stasiun Tanah Abang, KA 220 juga sedang melaju kencang di rel yang sama. Sebuah kesalahan fatal dalam komunikasi antar petugas stasiun telah menciptakan skenario terburuk dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Di sebuah tikungan miring di kawasan Pondok Betung, Bintaro, pandangan Slamet tiba-tiba membeku. Dari kejauhan sorot lampu lokomotif lain muncul dengan kecepatan tinggi. Jeritan rem darurat memekakkan telinga. Percikan api keluar dari gesekan roda baja rel, namun massa ribuan ton tak bisa dihentikan begitu saja. Suara hantaman logam yang mengerikan bergema hingga radius kilometeran. Gerbong-gerbong kereta saling terangkat, saling bertumpuk seperti mainan anak-anak yang hancur. Jeritan kesakitan, tangisan minta tolong, dan bau anyir darah menyatu dalam seketika. Lebih dari 150 nyawa melayang dalam sekejap mata, dan ratusan lainnya luka-luka. Slamet Soeradio selamat dari maut, namun ia tidak menyadari bahwa kehancuran hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia berduka, namun sistem butuh seseorang untuk disalahkan. Di meja hijau, Slamet Soeradio dituduh memberangkatkan kereta tanpa izin. Ia bersumpah telah menerima perintah jalan. Ia bersumpah hanya menjalankan tugas. Namun di tengah hiruk pikuk tuntutan keadilan, suara sang masinis seolah tenggelam. "Saya tidak bersalah," ucapnya lirih berkali-kali. Namun bukti-bukti di persidangan justru menyudutkannya. Ia dianggap lalai. Ia dianggap sebagai penyebab utama tumpahnya darah di Bintaro. Vonis pun dijatuhkan. Slamet Soeradio dihukum 5 tahun penjara. Dan tidak cukup sampai di situ. Pengabdian puluhan tahunnya seolah terhapus begitu saja. Ia dipecat secara tidak hormat. Hak pensiun yang seharusnya menjadi sandaran di hari tua dicabut tanpa ampun. Sang masinis legendaris kini resmi menjadi narapidana. Di dalam sel yang dingin, Slamet tak hanya kehilangan kebebasannya,
ia juga kehilangan martabat dan masa depannya. Tahun-tahun berlalu, setelah menghirup udara bebas, Slamet bukan lagi pria gagah berseragam KAI. Ia kembali ke kampung halamannya dengan beban stigma pembunuh yang masih menempel di pundaknya. Tanpa uang pensiun, ia harus menyambung hidup dengan cara apapun. Siapa yang menyangka tangan yang dulu lihai mengendalikan lokomotif besar kini harus gemetar menghitung uang receh dari hasil berjualan rokok di depannya di Purworejo. Di masa tuanya, ia hidup dalam kesederhanaan yang nyaris menyentuh kemiskinan. Tatapannya seringkali kosong, memandang kejauhan seolah masih mendengar deru kereta di kejauhan. Hingga akhir hayatnya pada tahun 2024, Slamet Surodyo telah bersikukuh bahwa ia hanyalah korban dari kegagalan sistem. Ia adalah kambing hitam yang dikorbankan demi menutupi bobroknya manajemen saat itu. Kisah Mbah Slamet adalah pengingat pahit bahwa terkadang kebenaran bisa terkubur di bawah tumpukan gerbong yang hancur dan birokrasi yang tidak punya hati.